Dah ulang wujud. Mas'alatun, baca matan. Al-amru bi ahadi asya yujibuhu mubhaman indana. Bermula amar, perintah dengan salah satu asya, yujibuhu itu mewajibkan ianya amar akannya salah satu secara mubham. Amar yang mewajibkan amar dengan salah satu asya, maka mewajibkan salah satu yang mubham. Dalam arti kata bukanlah salah satu yang tertain. Misalnya ketika seseorang mukhayyar, contoh mukhayyar ini pernah sumpah. Orang yang melanggar sumpah maka diwajibkan untuk memberi pakaian kepada fakir miskin, memberi makanan kepada fakir miskin, puasa 3 hari berturut-turut. Ini namanya mukhayyar. Pilihan jid A, jid B, jid C. Maka yang wajib adalah salah satu yang mubham daripada 3 tersebut. Mubham adalah kadar mustarak. Mubham adalah kadar mustarak. Maknanya suatu perkara yang terdapat pada A, pada B dan pada C. Suatu perkara yang terdapat pada juz'iyat itulah kadar mustarak. Analogi yang paling dekat adalah misalkan juz'inya adalah insan, haiwan, himar, maka kadar mustaraknya adalah haiwan. Maka kadar mustaraknya adalah haiwan. Maka yang wajib adalah salah satu secara mubham. Arti kata bukanlah salah satu yang terkait. Lanjut matan. Indana di sisi kita. Kalenan. Fa in fa'alaha, jika memperbuat ianya seorang akannya asya. Apabila dia mengerjakan semuanya A, B, C, semuanya dia mengerjakan fal mukhtar, maka pendapat mukhtar. In fa'alaha, jika dia mengerjakan seluruh asya muratibatan secara mentertib. Yang pertama dia mengerjakan A, kemudian mengerjakan B, kemudian mengerjakan C. Fal wajib, maka yang wajib adalah awal-awalnya asya. Yang menjadi wajib dalam arti kata dia mendapatkan pahala wajib adalah yang pertama. Oke? Jika dia mengerjakan asya secara bertertib, maka yang mendapatkan pahala wajib adalah yang pertama kali dia kerjakan. Apakah asya tersebut adalah pahalanya tafawud, ataukah asya tersebut pahalanya adalah tasawat setara? Oke? Maka ketika dikatakan awaluha, itu syumul kepada 2 surah. Surah yang pertama adalah asya yang setara, surah yang kedua adalah asya yang lebih kurang, tafawat. Oke? Awaluha syumul kepada sama, syumul juga kepada lebih kurang. Boleh ya? Kakak? Maka lu tekankan ini, karena itu adalah ada kaitannya dengan matan syarah itu. Fal wajib in fa'alaha fal mukhtar in fa'alaha muratibatan fal wajib awwaluha wa in fa'alaha kullaha ma'an fa'alaha. Jika mengerjakan dia akan seluruh asya secara bersamaan, maka yang mendapatkan pahala wajib adalah pahala asya yang paling tinggi. Pahala yang paling tinggi. Jelas kan? Jelas kah? Jelas. Kak. Masuk matan. Inang pun dah baca. Wa in tarakaha, dan jika meninggalkan ia agannya asya kullaha, tiap-tiapnya asya uqiba bi adnaha, niscaya disiksakan akannya seorang bi adnaha dengan yang paling rendahnya asya. Jika dia meninggalkan seluruh asya, maka dia akan disiksakan dengan syai' yang paling ringan siksanya. Oke? Jelas. Iqaban nisbah iqab in uqiba, jika diikapkan akannya seorang. Jika diikapkan, karena berpijak di atas pendapat Imam Asy'ari yang mengatakan bahwa iqab di bawah
masyiah. Ikab tersebut berada di bawah masyiah. Li'annahu, mengapa dia diikapkan bi adnaha? Jadi li'annahu tersebut adalah ilat kepada uqiba bi adnaha. Mengapa dia diikapkan dengan ikab yang paling rendah? Li'annahu, karena bahwa sungguhnya pekerjaan lau fa'alahu, jika mengerjakan ia seorang, hu akannya adna. Jika dia mengerjakan adna, faqat min haitsu innahu mubham, daripada sekira-kira bahwa sungguhnya adna itu mubham, lam yu'aqab, niscaya tidak disiksakan akannya seorang. Karena seandainya dia hanya mengerjakan yang paling adna, maka dia tidak akan diikapkan. Seandainya dia meninggalkan semuanya, maka dia akan diikapkan dengan perkara yang paling adna. Min haitsu mubham, dikaitkan bahwa tidak tertaib. Min haitsu mubham, min haitsu kadar mustarak. Karena mubham adalah kadar mustarak. Fa in tasawat, dan jika setara ianya asya' A, syek A, syek 2, syek B, ikabnya, pahalanya setara. Wa fa'alan ma'an, dan mengerjakan ia dan diperbuatkan akannya asya' ma'an secara bersamaan, atau ditinggalkan akannya asya', tinggalkan bersamaan. Nah, beda yang lain, ma'an atau bukan ma'an. Tinggal bersamaan. Nah, fa sawabul wajib, niscaya maka bermula pahala wajib. Wal iqab, dan iqab ala wahidin, di atas yang satu daripadanya asya'. Sama dengan apabila asya'nya setara, maka yang diberi pahala wajib adalah salah satu. Jika dia meninggalkan semuanya, maka yang diberi siksa adalah salah satu. Itu adalah pada konteks asya'nya adalah tasawat. Wadih? Jelas kan? Wakilah, dan dikatakan orang, al-wajib fima iza tafawatat, bermula yang wajib pada barang apabila tafawut ianya asya'. A'laha, itu setinggi-tingginya asya', sawaban nisbah, pahala. Maka dia mendapatkan pahala yang paling tinggi nya apabila dia mengerjakan secara semuanya, secara ma'an. Wa fima iza tasawat, dan pada barang apabila tasawat setara, duha salah satunya asya', sama dengan pendapat Mukhtar. Sama kah? Pada tasawat sama dengan pendapat Mukhtar. Pendapat Ki pada konteks asya' tasawat sama dengan pendapat Mukhtar. Wa in fa'alaha, sekalipun diperbuatkan akannya asya' muratibatan secara tertib, fihima, pada keduanya konteks tasawat dan tafawatan. Wadah? Fihima, pada keduanya tasawat atau tafawatan. Lima marah, karena alasan yang telah lalu ianya alasan. 5 marah. Bahkan li'annahu, karena 5 marah dan 5 marah yang, karena jika dia hanya membatasi di atas perkara yang paling besar pahalanya, maka dia akan mendapatkan pahala yang paling besar. Seandainya dia mengerjakan yang paling besar dan juga mengerjakan yang lain, maka yang mengerjakan yang lain tidak akan menghancurkan pahala yang paling besar. Itulah argumen yang dibangun di atas pendapat Ki tersebut. Jelas nah? Jelas kah? Jelas. Wa in turikat, maka jika ditinggalkan akannya asya', fa hukmuhu, maka bermula hukumnya pendapat Kil, muwafiqun, itu sesuai bagi pendapat Mukhtar, yaitu dia akan diikapkan dengan ikap yang paling adna. Oke? Wa yusabu sawabul mandub, dan dipahalakan akan sebagai pahala mandub, fi kulli qaulin, pada tiap-tiap pendapat,
di atas selain barang yang disebutkan akannya barang bagi sawab, bagi pun disebutkan bagi sawab wajib. Maknanya adalah di atas pendapat mukhtar perkara adalah tafawatat atau perkaranya adalah tasawat, dia mengerjakan secara tertib, maka dia akan mendapatkan pahala wajib adalah yang pertama. Sedangkan yang kedua dan yang ketiga, dia mendapatkan pahala sunat. Jelas? Jelas. Di atas pendapat mukhtar yang mengatakan konteksnya adalah perkara yang tasawat, dia mengerjakan semuanya ma'an, maka dia mendapatkan pahala salah satu daripada asya. Boleh? Perkara tafawatat, dia mengerjakan secara ma'an, maka dia mendapatkan pahala yang paling a'la, yang paling besar. Sedangkan pahala yang ausat dan adna menjadi pahala yang sunat. Di atas pendapat mukhtar. Dan Ki Kuro dah ada pendapat Ki. Boleh? Itulah maksudnya. Enak aja lah. Namun awal ina mudun wa zikru hukumi. Enak kah? Nak mudun awal yang depu. Yang depu mudun pakai mudun. Kitabnya salah kita ke salah rakyat. Beda kurung. Fil murad tabi a'laha inan kurung tu ji. Ino kurung ino kitabnya pun kan? Kurung ji ino ba qauluhu fi murad tibi inan pun mumbang tu dia pakai. Kalau dikacau cik ulang, oh maka ino kurung boleh ikut lah. Wa dzikru kalian sambung. Wa dzikru hukmi tasawi, bermula menyebut hukum tasawi pada perkara-perkara yang tertib. Beserta tarjih pada ketinggalan. Makna pada ketinggalan adalah bukan hukum tasawi. Bukan ketinggalan adalah bukan hukum tasawi. Yang menghendaki ianya ziyadahku daripada sekira-kira tarjih bagi ibdal adalah muta'alliq kepada muqtadiyah, bagi menggantikan perkataannya asal fil murattabah pada konteks murattabah. A'laha perkataan asal yaitu kata-kata a'laha biqauli dengan perkataanku awwaluha. Jadi asal Imam Subki dalam kitab Jam'ul Jawami menggunakan redaksi awwaluha. Sedangkan Imam Zakaria menggunakan redaksi a'laha. Wadah? Berbeda. Gimana? A'laha yang dari Imam tadi. Imam Subki mengatakan a'laha. Sedangkan Imam Zakaria mengatakan awalnya kau tu. Ibdal lah. Sama dengan bi masuk di atas Makdi. Ya. Surah Long pun dah ada bi dah mau dah ada. Madruk. Alright. Imam Zakaria mengganti diksi dari kata-kata a'laha kepada awwaluha. Oke? Jelas? Efek daripada penggantian kata-kata a'laha kepada awwaluha sumul kepada dua konteks. Oke? Karena kata-kata a'laha itu tidak akan sumul kepada dua konteks. Tidak akan sumul kepada perkara tasawi. Sedangkan kata-kata awwaluha itu akan sumul kepada
tasawi. Watenan. Jelas kah? Jelas. Ketika dikatakan awal, apakah perkaranya adalah perkara yang tasawi atau perkara-perkara yang tafawatan? Jelas. Itulah makna wa zikru hukum tasawi. Sama dengan penyebutan hukum tasawi adalah bukan penyebutan secara tasrih, akan tetapi penyebutan secara dimnan. Secara dimnan. Bukan secara tasrih. Enak enggak? Kanan. Ma'a tarjeh beserta tarjeh. Beserta tarjeh. Sama dengan boleh. Nyo perlu dua buah surah. Yang pertama, surah sebut hukum tasawi kaduh. Penyebutan hukum tasawi kaduh. Nah, yang kedua, beserta tarjeh. Beserta tarjeh. Beserta tarjeh. Sama dengan perkara yang tafawatat. Perkara yang tafawatat. Jika dikerjakan secara ma'an, maka dia mendapatkan pahala yang paling a'la. Perkara yang tafawatat dikerjakan secara murattiban, maka dia mendapatkan pahala wajib adalah adalah yang pertama dikerjakan secara ma'an. Perkara yang tafawatat dikerjakan secara murattiban, maka dia mendapatkan pahala yang pertama. Membalik Imam Zakaria membalik tarjih Imam Subki. Karena pendapat Imam Subki, perkara yang tafawatat ketika dikerjakan murattiban maka mendapatkan pahala a'la, bukan awal. Oke. Jadi Imam Zakaria dengan kata-kata awaluha itu mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah untuk membuat surah lebih umum. Yang kedua, mentarjihkan. Kedua, dengan kata-kata awaluha terdapat dua maksud Imam Zakaria. Maksud yang pertama, membuat konteks lebih umum supaya syumul perkara yang tasawat dan syumul pula perkara yang tafawatat. Maksud yang kedua adalah untuk membalikkan tarjih. Aluhan, betul. Aduh. Kah? Kamu mau masuk dulu? Kamu mau masuk dulu? Mereka kamu mau dulu sama dengan kamu mau maksud Zakaria Ansari. Ayo. Ai kanan. Kakak. Wa zikru hukum tasawi. Cuma penyebutan hukum tasawi adalah penyebutan secara dimnan, bukan secara tasrih. Coba nekun le Imam Zakaria in fa'ala muratibatan. Fal wajib awaluha. Awal disebut disebutkan awal syumul kepada perkara yang tasawat atau perkara yang tafawatan. Maka beserta tarjih. Bahkan karena tarjih Imam Subki, jika dia mengerjakan perkara yang tafawatan dan murattibat, maka mendapat pahala yang paling tinggi. Sedangkan tarjih Imam Zakaria bukanlah yang paling tinggi, tapi yang pertama. Boleh jadi yang tertinggi. Dia mengerjakan yang tertinggi yang pertama. Tapi beda konteksnya. Nan kah? Kana? Kah? Kah? Kopi ya?
Kadang surah Quran. Kadang surah hukum. Maksud. Ka. Cuman kasus tu pada kepubunan maan. Juga mana? Kiban contoh je kepuman. Konteks ah. Surah mana? Ke kasus je. Kasus je. Nu rakyat tak kasus je. Aja baik contoh kita, contoh lain. Contoh lain mudah. Contoh lain. Contoh lain mudah. Gidamnya cok je, soh je. Tiga gidam, tiga itu, tiga hijau. Contoh lain apa contoh? Karena usul fiqh hanya membangun konsep. Baik bayang contoh kitab je kiban cerah taknya je. Mungkin ada contoh lain. Kan ke contoh daripada usul fiqh. Ya kah? Bisa dikerjakan maan? Bisa. Karena manusia bisa mengerjakan beberapa perbuatan dalam satu waktu, walaupun dia hanya fokus akan kepada satu perbuatan. Karena dia ini dengan ulang bubuk lain. Karena fokus manusia memang bisa mengerjakan beberapa perbuatan dalam satu waktu, tapi dia hanya bisa fokus kepada satu perbuatan dalam satu waktu. Dengan baju je nonton TV ya. Karena dia dua pekerjaan, makan dan menonton. Tapi segala kadang bubu suruh celok laidung tu. Karena fokus TV. Wa bima karartuhu ulima anna mahala sawabil wajibi wal iqabi ahaduha mubhaman. Dan dengan barang yang telah aku urai akannya barang, yaitu ketika Imam Zakaria mengatakan min haitsu innahu mubham lam yuaqab. 4. Likut. In uqiba li'annahu law fa'alahu faqat min haitsu innahu mubham lam yuaqab. Itulah makna ma karartuhu. Ulima anna mahala sawabil wajibi wal iqabi ahaduha mubhaman, salah satunya secara mubham. Maka yang pahala wajib atau iqab adalah salah satu yang mubham. La min haitsu khususihi, bukan daripada sekira-kira khususnya salah satu. Bukan sekira-kira khususnya salah satu. Sehingga bahwa sungguh yang wajib nisbah pahala pada yang bertertib adalah awal daripada sekira-kira mubham, tidak daripada sekira-kira khusus. Maka pada yang perkara yang bertertib yang wajib adalah yang pertama. Misalnya yang pertama adalah puasa, maka yang wajib adalah puasa. Wajib puasa bukan daripada sekira-kira dia adalah awal, tapi dari sekira-kira adalah mubham. Karena seandainya dia memberi makan fakir miskin yang pertama, maka fakir miskin yang pertama bukan lagi tak, maka bisa berubah-berubah. Wakata sedemikian dikatakan pada tiap-tiap daripada yang zaid di atas barang yang ditunaikan bihi dengannya barang akan wajib minha daripadanya asya-asya. Annau bahwa sungguhnya pekerjaan diberi pahalakan alaihi di atasnya yang zaid akan sawab mandub daripada sekira-kira bahwa sungguhnya yang zaid itu mubham, tidak daripada sekira-kira khususnya yang zaid. Jadi yang mandub tidak terlain, tapi juga daripada sekira-kira mubham. Nah pertanyaan, nah pertanyaan mana? Nah pertanyaan mana? Lanjut aja. Kak. Wa yajuzu tahrimu wahidin mubhamin, dan bolehlah mentahrimkan yang satu yang mubham. Daripada sekarang asya-asya muayyanah yang tertain indana di sisi kita, sama dengan khilafiyah antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Seumpama la tatanawwal, jangan engkau konsumsi akan samaka
akan ikan, atau laban akan susu, atau bayda akan telur. Falal mukallaf, maka boleh di atas mukallaf tinggalnya makan pada seri mana yang tertayin minha daripada yang asya. Dia boleh meninggalkan konsumsi samaka, ikan, atau laban, atau bayda. Walau dan kemunah, maka di atas mukallaf, maka wajib di atas mukallaf oleh tinggalnya salah satu, oleh tinggalnya salah satu pada seri mana tertayin minha daripada yang asya. Dia boleh wajib di atasnya meninggalkan yang satu. Meninggalkan semua boleh, meninggalkan satu wajib. Benar? Kah? Meninggalkan semua boleh, meninggalkan satu wajib. Benar. Walahu, dan boleh lahu baginya seseorang oleh mengerjakannya seseorang fi ghairihi pada selainnya yang satu. Dia boleh mengerjakan satu, boleh mengerjakan yang lain. Ada 3 syek. Sebenarnya dia wajib meninggalkan 1 syek dan boleh mengerjakan 2 syek yang lain. Okey. Karena tidak ada penegah min zalika daripada demikian, yaitu memperbuatkan ghair. Demikian fi'li ghair. Wa mana'ahu, dan menegah akannya tahrim wahid mubham. Dan menegah akannya tahrim wahid mubham oleh Mu'tazilah. Mereka menegah tidak bisa mentahrimkan salah satu yang mubham. Sama seperti menegah mereka itu akan wajibnya salah satu mubham. Mereka juga menegah mewajibkan salah satu yang mubham. Karena barang yang telah lalu ianya barang daripada mereka itu fihima pada keduanya. Pada keduanya tahrim dan wajib. Benar ya? Pada keduanya tahrim dan wajib. Mereka menegah mentahrimkan suatu yang mubham. Mereka juga menegah mewajibkan salah satu yang mubham. Mengapa mereka menegah mewajibkan sesuatu yang mubham? Dan mengapa mereka menegah mengharamkan sesuatu yang mubham? Karena mereka mengatakan bahawa hakimnya adalah akal. Maka setiap hukum yang diputuskan koridornya adalah akal. Apabila akal menemukan ketika mengerjakannya terdapat maslahah, maka wajib. Ketika akal memperdapatkan ketika meninggalkan perkara terdapat mafsadah, maka perkara tersebut adalah wajib. Ketika akal memperdapatkan ketika mengerjakannya perkara terdapat mafsadah, maka perkara tersebut adalah haram. Sama dengan wajib dan haram itu adalah hukum yang hakimnya adalah akal. Akal tidak dapat menghukumi sesuatu yang mubham. Sehingga ketika akal tidak dapat menghukumi sesuatu yang mubham, apakah wajib atau haram, sehingga tidak boleh mentahrimkan atau mewajibkan salah satu yang mubham. Karena tahrim dan ijab tidak mampu diidrak oleh akal pada sesuatu yang mubham. Silakan. Maka namanya dinafikan tahrim yang mubham, salah satu yang mubham. Mengapa mereka menegah mewajibkan salah satu yang mubham? Karena mereka mengatakan bahwa hakim adalah akal. Setiap hukum yang diputuskan maka itu berdasarkan daripada akal. Akal tidak dapat mengidrak sesuatu yang mubham, sehingga tidak bisa mentahrimkan sesuatu yang mubham karena tidak mampu diidrak oleh akal.
Kah, nah udah. Nah udah nah. Nah kah? Nah. Wahada dan bermula ini. Oke. Wada amat ta'ifatun minhum annahu lam tarid bihi logat, dan mendakwa oleh satu kelompok daripada mereka itu Mu'tazilah akan bahwa sungguhnya mentahrimkan sesuatu yang mubham itu tidak datang bihi dengannya mentahrimkan sesuatu yang mubham dari logat. Tidak ada logat yang warid yang mengatakan mentahrimkan sesuatu yang mubham. Mereka bersandar kepada logat bahwa logat hanamunan. Wahada padahal bermula ini kal wajib itu sabit seperti wajib. Ini mentahrimkan sesuatu yang mubham itu sabit seperti wajib yang mukhayyar. Jadi haram mukhayyar itu dikiaskan dengan wajib mukhayyar. Sama dengan wajib mukhayyar warid pada logat sama dengan dikiaskanlah kepada haram yang mukhayyar. Fi wajah jamek antara haram mukhayyar dengan wajib mukhayyar pada barang yang telah lalu ianya barang fihi padanya wajib mukhayyar. Jadi wajah jamek antara haram mukhayyar dengan wajib mukhayyar adalah ada pada barang yang telah lalu ianya barang, ya, yaitu beberapa pendapat dan tafri' perincian. Jadi perincian yang terdapat pada wajib itu juga terdapat perincian pada tahrim, dan pendapat-pendapat yang terdapat pada wajib, pendapat itu juga merembes kepada tahrim. Fannayu an wahidin mubhamin. Maka bermula nahi larangan daripada satu yang mubham daripada barang-barang yang telah disebutkan akannya barang. Itu mengharamkan ianya nahi akannya satu secara mubham. Itu mengharamkan ianya nahi akannya satu secara mubham. Mimma dzukira daripada barang yang disebutkan berapa? Mimma dzukira? Larangan yang ada di pejuang. Ya, mimma dzukira itulah samakah, labana dan baydha. Wakila dan dikatakan orang yuhrimuhu muayyanan, mentahrimkan ianya nahi akannya satu secara yang tertayin indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala, tertayin di sisi Allah, tertayin di sisi Allah, dan gugur tinggalnya satu yang wajib tinggal dengan sebab tinggalnya satu atau tinggal lainnya satu minha daripada Aisyah. Kah? Dan wajib dan gugurlah tinggalnya yang tertain. Betul ya. Dan wajib dan gugurlah tinggalnya yang tertain yang wajib dengan sebab tinggalnya yang tertain atau tinggal selainnya yang tertain minha daripada Aisyah. Karena pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang wajib ditinggalkan adalah tertain di sisi Allah. Jika dia meninggalkan yang tertayin berbetulan dengan tertayin, jika dia meninggalkan suatu yang berbetulan dengan yang tertayin di sisi Allah, maka dia gugur wajib dengan sebab meninggalkan perkara tersebut. Seandainya yang dia tinggalkan tidak sama yang tertayin di sisi Allah, dia juga akan gugur wajib. Sama dengan si mukallaf tidak mengetahui yang tertayin. Di atas pendapat yang pertama, mukallaf tidak mengetahui yang mana yang tertayin daripada Aisyah. Enakah? Fatarek li ba'dhiha, maka bermula orang yang meninggalkan bagi sebagian Aisyah. Insadafa, jika berbetulan ianya si tarik akan yang diharamkan. Akan yang diharamkan adalah yang tertayin di sisi Allah. Fataka niscaya, maka bermula dianya wajib itu demikian.
yang dia tinggalkan. Wa illa, dan jika tidak berbutulan akan yang diharamkan, fakat taraka badlahu, niscaya maka sungguh telah ditinggalkan ianya seorang akan gantonya yang diharamkan. Wakilah, dan dikatakan orang mengharamkan ianya nahi akannya yang satu seperti demikian tertayun di sisi Allah. Seperti demikian yang tertayun di sisi Allah. Wahwa, dan bermula dianya yang tertayun di sisi Allah itu barang yang dipilih akannya barang oleh mukallaf. Sama dengan beda pendapat ki yang pertama dengan pendapat ki yang kedua. Karena pendapat ki yang pertama, si mukallaf tidak mengetahui yang mana yang tertayun. Sedangkan ki yang kedua mengatakan bahwa si mukallaf mengetahui yang mana yang tertayun. Akan tetapi si mukallaf baru mengetahui yang mana yang tertayun setelah mengerjakan. Wakilah, dan dikatakan orang mengharamkan ianya amar akan asya kullaha, tiap-tiapnya asya. Pendapat ki yang ketiga mengatakan bahwa dia nahi mengharamkan seluruh asya. Fayu'aqabu, maka disiksakan akannya seorang dengan sebab mengerjakannya seluruh asya akan sebagai iqab perbuatan yang diharamkan, dan diberi pahalakan dengan sebabnya dengan sebab meninggalkannya asya imtisalan, secara imtisal, kait imtisal, karena tinggal karena malu tidak diberi pahala, makanya dikaitkan dengan imtisal. Wa yu'aqabu bitarkiha imtisalan sawaba tarkil muharramat. Kainan. Dan gugurlah tinggalnya asya yang wajib dengan sebab tinggal yang satu min hari padanya asya, sama dengan baru mendapatkan pahala wajib tinggal ketika dia meninggalkan semuanya, baru mendapatkan iqab haram ketika dia mengerjakan semuanya. Jika dia mengerjakan sebagian dan meninggalkan sebagian, dia tidak dapat pahala dan tidak dapat dosa. Falal awali, maka di atas pendapat yang pertama, yaitu pendapat asah. Wal awali, yaitu pendapat asah. Intarakaha, jika meninggalkan yang seorang akannya asya kullaha, tiap-tiapnya asya imtisalan, secara imtisal, wa tafawatat, dan tafawud ianya asya, fal mukhtar, niscaya maka bermula pendapat mukhtar itu bahwa sungguhnya seseorang itu diberikan akannya seorang, diberi pahalakan akannya seorang ala tarki asya diha, di atas tinggal bersangatannya asya yaqaban nisbah yaqab. Boleh ya? Jelas. Fa'in fa'alaha, dan jika mengerjakan yang seorang akannya asya murad tabatan, secara tertib, ukiba, niscaya disiksakan akannya seorang ala akhiriha, di atas akhirnya asya. Wa in tafawatat, sekalipun tafawatat ianya asya. Mengapa? Li'irtikabihi, karena mengerjakannya seseorang akan yang diharamkan bihi dengan akhir, karena baru dikategorikan sebagai perkara yang haram, itu perkara yang akhir. Au fa'alaha ma'an, atau mengerjakan yang seorang akannya asya ma'an, secara bersamaan, niscaya diiqabkan di atas serendah-rendahnya asya iqaban nisbah iqab. Boleh? Fa'in tasawat, dan jika setara ianya asya, wa fa'alat, dan mengerjakan ianya dan diperbuatkan akannya asya ma'an, secara bersamaan, atau ditinggalkan akannya asya, fal mu'tabar, niscaya maka bermula yang diiktibarkan itu salah satunya asya. Jelas kah? Mengerjakan semuanya sama dengan dia mendapatkan iqab salah satu. Meninggalkan semuanya maka dia mendapatkan pahala salah satu. Wakilah, dan pendapat ki yang keempat, yang keempat bermula yang diharamkan pada barang apabila diperbuatkan akannya barang, sekalipun mentertib ianya barang itu seringan-ringannya asya iqaban nisbah iqab. Pendapat ki yang keempat mengatakan bahwa yang haram adalah yang paling ringan walaupun dia mengerjakan secara tertib. Kah? Kanan. Nah, Brian.
Nah. Nah, apa deh? Tambah. Al-mandub kal wajib. Bermula mandub itu sama seperti wajib. Mandub seperti wajib. Dan makruh seperti haram pada barang yang disebutkan akannya barang, yaitu daripada khilaf dan tafri'. Daripada khilaf dan tafri'. Jadi khilafiyah dan tafri' yang terdapat pada wajib itu juga berlaku pada mandub. Sama dengan mandub mukhayyar sama dengan wajib mukhayyar. Makruh mukhayyar itu sama seperti haram mukhayyar, cuma terdapat beda. Apa bedanya? Wajib yu'aqab ala tarkih, sedangkan sunat tidak iqab. Jadi bedanya hanya iqab dan tidak iqab. Selain daripada iqab dan tidak iqab sama. Kasih enak atau sebut dulu. Payang apa baca? Payang lah kau. Nyo benang oli. Peraturan masih berlaku. Yang dilak hanya ile. Sang kasih eno. Wallahu a'lam bishawab.